Assalamualaikum, salam literasi. Butuh buku pada kesempatan kali ini. Saya bersama buku Seno Gumiro Aji Darmo, Sepotong Senja untuk Pacarku. Kayaknya masih penulis yang sama dengan yang sebelumnya ya. Saya kemarin cerita tentang buku barunya Pak Mas Seno Gumiro Aji Darmo, kitab Omong Kosong. Ini buku yang udah cukup lama sebenarnya, Sepotong Senja untuk Pacarku. Bahkan saya sebelumnya pernah membaca cerpen tentang Sepotong Senja untuk Pacarku tahun 9. Kayaknya udah terbit lebih lama ya, sekitar tahun 91, tapi terus ditulis ulang dan dikumpulkan dengan beberapa cerpen lain lalu menjadi buku ini ya. Seno Gumiro Aji Darmo, bagi yang belum, yang kita sudah sama-sama tahu lah ya siapa beliau. Dia seorang yang S1-nya di IKJ film, S2-nya di UI filsafat, dan S3-nya UI doktor sastra. Buku ini udah lama saya miliki, udah cukup berwarna kulit, kertasnya udah mulai berubah warnanya. Saya kemarin baca ulang, setelah baca bukunya kitab Omong Kosong, saya mencoba mengambil buku-bukunya karya Seno Gumiro Aji Darmo. Salah satunya buku ini, Sepotong Senja untuk Pacarku. Seperti biasa nih, Putu Buku bukan bedah buku secara serius. Ini ngobrol-ngobrol santai tentang isi apa yang saya pikirkan dan apa yang saya rasakan setelah saya berinteraksi dengan satu buku. Buku ini, pada kesempatan ini saya cerita buku ini. Buku Sepotong Senja untuk Pacarku ini dibagi menjadi tiga menjadi tiga bagian kalau saya lihat di daftar isinya, yaitu pertama trilogi Alina, kedua Peselancar Agung, dan ketiga Atas Nama Senja ya. Benang merah dari ketiga cerita ini adalah senja. Memang kalau teman-teman membaca karya-karya Seno Gumiro Aji Darmo, banyak sekali dengan latar belakang senja. Dan nama-namanya juga mirip-mirip yang sering dipakai. Di sini nanti kita bicara tentang Alina dan Sukap ya, kisah cinta Alina dan Sukap. Ini di bagian yang pertama, trilogi Alina. Namanya trilogi, ini ada 3 judul dalam trilogi Alina. Lalu di kelompok keduanya yaitu Peselancar Agung, itu ada 10 judul. 10 judul di sana. Kemudian yang Atas Nama Senja ada 3 judul. Ini cerpen ya, sehingga saya kayaknya agak rumit kalau menceritakan detail ceritanya. Tapi saya ingin memantik teman-teman, kalau yang belum punya bukunya, biar penasaran sama bukunya. Saya akan colek dengan cara pandang Putu tentunya, yang mungkin beda dengan teman-teman nanti ketika sudah membacanya. Trilogi Alina, kita mulai dari trilogi Alina. Trilogi Alina ini dimulai dengan judul Sepotong Senja untuk Pacarku. Ini sebenarnya tulisan seorang Sukap ya, kekasih Alina. Dia nggak menuliskan itu Sukap ya, tapi kalau melihat judulnya yang kedua itu Jawaban Alina dan Surat kepada Sukap, maka saya menganggap tulisan yang pertama ini adalah Sukap, yang menulis Sukap. Ini kok copot terus. Ya, di Sepotong Senja untuk Pacarku ini dramatis sekali ya. Jadi ginilah, saya gak akan menceritakan seperti bagaimana Seno Gumiro Aji Darmo bercerita, karena indah sekali. Saya paling suka itu cara dia mendongeng. Bahkan dalam satu komunitas, kemarin komunitas Ruang Baca Genitri, saya sempat ngangkat bukunya Seno yang Omong Kosong dan yang Lingua ya, Lidah ya. Terus ada banyak yang nanya, Mas, apa yang Mas apa sih sebenarnya, seperti apa sih gaya Seno Gumiro Aji Darmo? Saya spontan menjawab, Seno ini seorang yang pendongeng yang keren. Jadi saya menyukai cara dia mendongeng. Jadi cara ngebuka kalimatnya, cara kayak Alina Sepotong Senja untuk Pacar nih dibukanya dengan gini. Kayak jadi catatan ya. Jadi dia itu seperti seorang yang ingin mengambil senja gitu ya. Saya bacakan depannya aja ya.
Alina tercinta, bersama surat ini kukirimkan padamu sepotong senja dengan angin, debur ombak, matahari tenggelam, dan cahaya keemasan. Apakah kamu menerimanya dalam keadaan lengkap? Jadi sang kekasih karena sangat menyukai senja, lalu dia mengambil senja, dia potong dan dia masukkan dalam surat, dia kirimkan pada Alina. Judul pertama itu tentang bagaimana si kekasih Alina ini mengirimkan surat yang dia lampirkan dalam sepotong senja yang dikirimkan. Dan itu wow sekali, diceritakan gambaran bagaimana dia harus dikejar-kejar karena warga kota kehilangan senja yang indah itu karena dia dipotong oleh kekasih Alina. Dan itu dahsyat, dia mendongeng dengan indah. Ya. Langsung aja nggak apa-apa ya. Ini kalau diceritakan detailnya saya nggak sanggup. Kayaknya teman-teman baca sendiri kisahnya. Keduanya, di judul yang kedua itu adalah surat dari Alina, jawaban Alina itu kepada Sukap, kekasihnya. Jadi di situ dituliskan ya betapa Alina mengingatkan betapa Sukap ini bodoh dengan cintanya. Gitu. Jadi jawabannya justru tentang jawaban Alina betapa bodohnya cinta Sukap itu. Saya pikir itu aneh ya, cukup menggambarkan, relate ya dengan kondisi. Banyak laki-laki yang tergila-gila dan kehilangan akal sehatnya. Bahkan si Sukap ini sampai memotong senja dikirimkan pada Alina. Bagaimana kisah Laila Majnunnya, itu kan Laila dan si orang gila. Orang gila itu kan Kois yang jatuh cinta pada Laila. Ini kisah lama ya. Tapi kan sama, mirip kan. Bahwa si yang kehilangan akal sehatnya ini si laki-laki yang sangat mencintai. Kalau ini sangat mencintai Alina. Seperti itu kisahnya ya. Saya menikmati setiap cara bertuturnya Seno di situ tentang bagaimana surat Sukap yang melampirkan surat bersama senja yang dia potong, lalu juga jawaban Alina. Nah, yang menarik, Seno Gumilarajidharma mengajak kita di trilogi ini yang ketiga. Yang ketiga itu justru tentang tukang pos dalam amplop. Jadi tukang pos yang membawakan surat kepada Alina itu akhirnya masuk ke dalam suratnya. Dan dia mengembara di dalam amplop surat itu dengan waduh dahsyat ya. Memang absurd sih kalau dari sudut pandang yang realistis, kita mau kok bisa sih gitu. Ternyata di dalam amplop itu penuh beraneka ragamnya sampai masuk laut sampai akhirnya tukang pos itu keluar udah 10 tahun. Dan dia keluar bahasa kuyup karena dia masuk ke laut ya. Hampir-hampir dia nggak mau beranjak dari amplop itu. Terus yang digambar yang konyol itu adalah ketika dia keluar dari amplop itu ada anak-anak yang minta maaf karena dia pakai sepedanya tukang pos selama tukang pos itu ada di dalam amplop. Padahal mereka dengan mudahnya masuk ke amplop dengan hanya menutupkan mata katanya. Seru pokoknya di situ ya. Nah ini jadi trilogi itu pertama surat Sukap surat kekasihnya Alina yang dia kirimkan kepada Alina, jawaban Alina kepada Sukap yang bodoh, yang memiliki cinta yang bodoh. Lalu juga tentang tukang pos yang mengantar surat. Dan di akhir ceritanya itu dituliskan, di amplopnya itu tertulis Alina di ujung dunia. Jadi nggak pernah ketemu. Nah, itu trilogi Alina. Bagaimana dengan bagian yang kedua pada buku ini? Bagian yang kedua adalah tentang peselancar agung. Di sini ada 10 judul. Sebenarnya nggak apa-apa lah sekilas-sekilas saya ceritain ya. Judul yang pertama itu Jezebel. Jezebel itu kalau di akhir cerpennya itu ditulis itu inspirasi dari satu lagu ya. Agak tragis Jezebel ini. Bagaimana seorang dengan gaun berjalan di antara tumpukan mayat. Ini agak tragis. Dan sebuah senja. Yang jelas sama dengan gayanya menggambarkan keindahan. Dengan deskripsi tapi ditulis dengan indah oleh sang pendongeng bernama Seno Gumilarajidharma ini. Kemudian yang kedua ikan paus merah. Ini adalah ikan paus yang diburu, dipanah, tapi dia tetap kabur dan darahnya kemana-mana. Sehingga dia berwarna merah. Itu indah sekali. Memang ada seolah-olah ada pesan etika lingkungan. Bagaimana ikan paus jangan diburu gitu ya. Kemudian kunang-kunang Mandarin. Kunang-kunang Mandarin itu bagaimana di satu kota di mana pelangi tidak pernah memudar. Ya. Ada seorang yang membuat peternakan kunang-kunang. Indah banget ya.
Kemudian rumah panggung di tepi pantai. Rumah panggung di tepi pantai ini ada rumah panggung yang menghadap ke pantai. Diceritakan indahnya itu. Ini benang merahnya di bagian yang kedua ini adalah kota di mana pelangi tidak pernah memudar. Itu diulang-ulang. Ini di sebuah kota yang pelangi tidak pernah memudar. Indah betul ya. Kemudian ada peselancar agung. Ini cerita tentang, ini justru gumpalan utama dari bagian yang kedua ini adalah peselancar agung. Seorang yang tiba-tiba peselancar yang bahkan tidak membutuhkan ombak, tidak membutuhkan angin. Apakah dia dewa? Kemudian hujan, senja, dan cinta. Jadi cerita kisah cinta seorang yang sangat mencintai seorang, orangnya, kekasihnya. Dan dia juga mencintai hujan. Karena itu dia menciptakan hujan untuk dia, sang kekasih. Jadi saat ada kekasih itu pasti hujan turun. Jadi hujan, senja, dan cinta. Kemudian senja hitam putih. Senja hitam putih ini bagaimana tiba-tiba dunia ya, menjadi monokrom hitam putih. Kemudian ada mercusuar. Mercusuar ini kayaknya aku harus baca ya, mercusuar ini. Ada di halaman 130. Dia cerita tentang dongeng. Jadi bagaimana dongeng itu. Saya bacakan paling tidak sealinea. Ini menurut saya bahasa yang indah tentang dongeng. Barangkali memang seperti sebuah dongeng, tapi mengapa harus tidak seperti dongeng? Dan apa pula salahnya dengan dongeng? Kehidupan manusia aku kira tidak lebih dan tidak kurang adalah sebuah dongeng. Begitu pula dengan manusia yang selalu kulihat berada di mercusuar itu. Memandang ke lautan lepas, memperhatikan kapal yang melewati selat. Kapal dengan lampu-lampunya yang menyala begitu senja tiba. Lampu yang kebiru-biruan dalam pantulan langit di laut. Yang keungu-unguan seperti sebuah pesan bagi siapapun yang memandangnya. Satu alinea udah indah betul ya. Dan seperti ini nanti teman-teman kalau baca buku ini akan menemukan di setiap alinea kalimat-kalimat yang menggugah. Keahlian seorang Seno Gumilarjodarmo bahkan ketika dia mengulang beberapa kalimat dengan kalimat yang sama tapi dengan cara pandang yang berbeda, dia ulang di alinea yang lain dan tetap indah. Itu luar biasanya Seno ya. Kelanjutan ya, anak-anak senja. Anak-anak senja ini bagaimana anak-anak senja yang melewati tempat ketika si tokoh cerita itu ada yang sedang makan sore. Anak-anak yang berjalan. Coba ini yang menggugahnya itu gini. Anak-anak senja bertelanjang dan tidak berkelamin. Dibukanya itu dengan kalimat begitu. Gitu. Kemudian akhir dari bagian yang kedua ini. Bagian dari yang peselancar agung ini. Akhirnya adalah berjudul Senja yang Terakhir. Ini cerita tentang kota di mana pelangi tidak pernah memudar itu. Di kota yang pelangi tidak pernah memudar itu ada toko gini, ada toko yang dengan pamflet bunyi ada sedia .2 senja yang terakhir. Lalu digambarkan suami istri yang bercakap-cakap mau ngambil liburan dengan baca brosur. Kisahnya sederhana sekali, tapi di situ dia ceritakan ya tadi tentang senja yang terakhir. Di kota di mana pelangi tidak pernah berhenti, tidak pernah memudar. Di kota di mana pelangi tidak pernah memudar. Itu bagian yang kedua. Bagian yang ketiga, atas nama senja. Ini dibagi atas nama senja ini terdiri dari 3 judul. Yang pertama, Senja di Pulau Tanpa Nama. Ini juga kalau saya membacanya itu saya kayak diajak berkelindan dalam khayalan gitu ya. Tentang sebuah senja yang di pulau tanpa nama dan ada di alinea pertama yang seperti Kawabata, aku mencintai seorang perempuan yang tidak pernah ada. Ngeri ya, antara cinta dan pengetahuan, antara cinta dan yang kita kenal, antara cinta dengan apa yang kita pikirkan. Kita mencintai seorang yang tidak pernah ada. Kemudian yang kedua, Perahu Nelayan Melintas Cakrawala. Ini tuh diulang-ulang di judul ini, saya tuh suka juga nih. Jadi gini, apakah aku memandang sebuah kartu pos? Jadi saking
perahu nelayan melintas di cakrawala itu tuh indah betul, dan dia itu bergerak sangat perlahan, bahkan seperti siluet hitam di kartu pos. Jadi adegan itu bagi si penulis ya, mungkin Seno Gumilarajidharma pernah menemukan ini kali, fenomena itu dia tuliskan. Saking pelannya, saking indahnya senja itu, nelayan di cakrawala itu bergerak itu seperti kartu pos ketika di capture gitu. Dan itu wow ya. Dan diakhiri dengan senja di kaca spion. Ini juga kita relate ini, saya sering mengalaminya. Saya mengendara di maghrib gitu pulang kantor, lalu saya melihat spion dan melihat senja yang indah dari spion. Seperti itulah yang di capture, diambil oleh seorang Seno Gumilarajidharma dalam cerpen ini. Senja di kaca spion, senja semburat dengan dahsyat di kaca spion. Itu akhir dari cerpen di novel ini. Memang di sini diakhiri ditulis epilognya ya. Epilognya itu sebuah puisi perjalanan kubur Sutarji Kalsumbahri 1977. Judul saya bacakan aja ya puisinya. Sungai pergi ke laut membawa kubur-kubur, laut pergi ke laut membawa kubur-kubur, awan pergi ke hujan membawa kubur-kubur, hujan pergi ke akar, ke pohon, ke bunga-bunga membawa kuburmu, Alina. Demikian ya, buku ini. Dan kalau kita lihat halaman belakang itu ada riwayat publikasi. Di situ memang ada bagaimana sepotong senja untuk pacarku itu sebenarnya ada di harian Kompas 9 Februari. Kemudian dimuat kembali dalam pelajaran mengarang. Nah, ini saya kayak baca waktu di buku pelajaran mengarang tahun 93. Itu cerpen pilihan Kompas. Ya. Jadi perjalanan cerpen-cerpen yang ada di buku ini sebenarnya pernah dimuat ya. Itu ada di halaman terakhir riwayat penerbitan. Demikian cerita tentang kisah-kisah dari Seno Gumilarajidharma yang sangat menginspirasi dan sangat ternikmati. Kalau saya sangat menikmati bagaimana kemampuan Seno Gumilarajidharma membangun sebuah dongeng gitu, sebuah dongeng, dan kenyataannya kita itu sangat membutuhkan dongeng itu. Ini sebenarnya percakapan yang menarik di acara Bekasi Books Club dan Bekasi Books Click ya. Kemarin saya sempat acara offline ya. Terakhir ini kami ketemu di hari Sabtu ngobrolin tentang 2 buku, tapi dalam percakapan informal sebenarnya nggak ada kalimat persis seperti ini, tapi setelah percakapan itu saya tersadar bahwa karena kan saya sudah cukup lama nggak membaca novel dan kisah-kisah fiksi. Dulu sangat suka ya. Tapi terus belakangan itu saya terlalu banyak baca yang non fiksi gitu. Tapi ternyata tersadar bahwa kisah-kisah fiksi itu justru sangat pekat gitu ya. Ya seperti buku ini. Ini kan kisah fiksi dan setiap judulnya itu masih membawa saya kemana-mana gitu. Membawa saya kemana-mana, dan dari suasana kemana-mana itu saya menangkap banyak hal. Jadi tangkapannya itu justru lebih dalam. Makanya kalau dulu saya sering mengomentari ketika buku perpisahan kelas itu kan selalu ada kesan pesan gitu. Apa yang memang bedanya kesan dengan pesan gitu. Kalau pesan itu kognitif saja, lo mesti gini gitu kan pesan. Tapi kalau kesan itu personal, subjektif. Jadi kisah-kisah fiksi itu menurut saya menangkap yang memberikan kesan, dan kesan itu dalam. Kesan itu dalam, subjektif, dan bisa jadi justru pekat makna. Dalam kesan itu lebih pekat makna karena mendalam. Jadi saya tersadar kemarin habis ngobrol itu, iya juga sepertinya saya harus mencoba kembali menikmati hal-hal fiksi. Makanya mungkin di buku ini kali kedua buku Seno Gumilarajidharma saya bahas, dan kemungkinan besok saya masih ngomongin Seno lagi mungkin ya, karena menurut saya ini indah sekali. Dan teman-teman, saya nggak cerita detailnya ya, saya agar tidak membuat Anda spoiler gitu ya, tidak spoiler. Ini memantik teman-teman untuk ikut membacanya, nikmati cara bertutur Seno Gumilarajidharma. Terima kasih, salam literasi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.